Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gus Ahmad Rikaudin. Saya CGP 240.10. Saya akan membuat jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ada banyak sekali masukan yang saya peroleh selama 2 minggu ini belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Saya tertarik dengan analogi pendidikan beliau tentang analogi petani. Dalam hal ini, saya ingin menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang analogi petani. Saya menggunakan analogi yang lain, yaitu analogi berkendara. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang analogi petani, bahwa dalam proses pendidikan itu seperti hubungan antara petani dan tanamannya. Seorang petani yang mempunyai berbagai jenis bibit tanaman, dan bagaimana petani itu akan memperlakukan bibit tanaman itu supaya dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan panen yang sangat melimpah. Dalam filosofi beliau, seorang petani itu diibaratkan sebagai gurunya dan murid-muridnya diibaratkan sebagai benih tanamannya. Tentunya dalam proses pembelajaran, siswa yang mempunyai sifat dan bakat dan lain sebagainya itu yang sangat heterogen itu diibaratkan sebagai sebuah bibit tanaman. Tentunya akan memperlakukan yang berbeda antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Ambil contoh misalnya tanaman padi yang sangat subur apabila mendapatkan suplai air yang sangat banyak sekali. Jadi tanaman padi cocok ketika kita tanam di musim penghujan. Ataupun misalnya kita mempunyai bibit jagung yang tentunya tidak perlu membutuhkan intensitas hujan yang sangat besar sekali. Jadi mungkin jagung bisa cocok ditanam di peralihan musim antara musim hujan dan musim kemarau. Dalam hal ini saya akan menjelaskan filosofi Ki Hajar Dewantoro terkait dengan analogi petani tadi. Saya akan menggunakan analogi berkendara. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya tidak lepas dengan alat transportasi kendaraan, bisa motor, mobil, pesawat, atau kereta api. Dalam hal ini saya akan mencontohkan ketika kita berkendara menggunakan kendaraan sepeda motor atau kendaraan mobil. Nah, saya menganalogikan seperti ini. Ketika orang berkendara, tentunya kan ada tempat memulainya dan tempat berakhirnya tujuannya. Atau misalkan ketika kita melihat balapan di sebuah ajang perlombaan, misalkan Formula 1 ataupun MotoGP. Di situ kita bisa melihat orang-orang itu memulai dari start yang sama tetapi gridnya beda-beda. Ketika di fase kualifikasi yang paling cepat nanti akan menduduki di grid yang pertama dan selanjutnya hingga akhir dan selanjutnya. Nah, itu akan memberikan gambaran kita bahwa siswa itu dari awalnya sudah mempunyai grid masing-masing, mempunyai kemampuan masing-masing. Ada yang mempunyai kemampuan belajar cepat, menengah, ataupun lambat. Nah, dalam hal ini kita akan memperlakukan mereka seperti itu. Kita mengetahui keadaan siswa kita, kemampuan siswa kita terkait dengan kemampuan yang mereka miliki. Tentunya dalam hal ini kita juga akan memperlakukan mereka dalam pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak-anak yang dapat belajar dengan cepat, berarti kita memperlakukan mereka dengan pembelajaran yang cepat. Anak-anak yang belajarnya agak lambat, berarti kita mengajar mereka dengan mode yang lambat juga. Kemudian kalau itu di perlombaan, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita mau berangkat sekolah misalnya, guru dari rumahnya, siswa dari rumahnya, jamnya mungkin bisa sama tetapi jaraknya beda. Jamnya mungkin bisa sama, jaraknya mungkin bisa sama,
kendaraannya mungkin bisa sama, tetapi model cara naiknya berbeda, kecepatannya juga beda dan sebagainya. Jadi di situ banyak variabel yang bisa menentukan ketika orang itu berkendara, motornya bisa jenisnya sama, cc-nya sama, jaraknya bisa sama. Kemudian yang membedakan adalah orangnya yang mengendarai di situ. Tentunya akan berdampak berbeda juga. Nah, begitu juga seperti kita ketika dalam belajar. Ada anak-anak yang mungkin berangkat dari rumahnya, misalkan ketika di sekolah itu maksimal jam 7, ketika anak-anak ada yang berangkat dari rumah jam setengah 7. Kemudian jarak yang ditempuh itu jauh, ada yang 10 kilo, ada yang cuman hanya beberapa ratus meter dari sekolah. Tentunya akan sangat berbeda dampaknya dalam mengambil keputusan memulai startnya. Di situ saja sudah banyak variabel yang bisa kita perhatikan bagaimana cara kita menanggapinya. Kemudian terkait dengan ketika kita misalnya ketika kita sedang berkendara, misalnya kita di jalan raya. Ketika kita di jalan raya, kita bisa melihat ada orang yang memacu kendaraannya dengan kecepatan 100 km per jam. Mereka menyalip kita. Kemudian ada yang di depan kita yang kecepatannya sama kita, misalkan 50 km per jam. Atau di depan jauh kita sana ada orang yang berkendara hanya kecepatannya 30 km per jam. Dan di situ kita bisa memastikan antara yang 100 km per jam tidak akan mengambil jalur yang di pinggir dan tidak akan menabrak di depannya, karena dia tahu ketika dia ambil situ akan banyak kendaraan yang menggunakan kecepatan rendah, maka dia akan menggunakan di jalur sebelah kanan jalur cepat. Tentunya dari situ kita juga bisa akan memahami. Jadi setiap dalam proses pembelajaran itu di kelas sangat heterogen sekali, semuanya berjalan sesuai dengan tracknya masing-masing. Mereka belajar dengan kecepatannya mereka masing-masing. Untuk itu kita sebagai guru kita seharusnya bisa memahami tentang perbedaan itu, bahwa anak-anak itu mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda. Bukan berarti yang di belakang kita itu lebih lambat dari kita, ataupun yang di depan kita itu lebih cepat dari kita, karena tadi ada variabel dari mana dia memulainya. Seperti itu. Misalkan ketika dalam perlombaan yang di belakang kita itu juga belum tentu lebih lambat. Kayak tadi kita ada yang menyalip kita di belakang kita dengan kecepatan 100 km per jam. Itu kan berarti dia tidak belajar dengan lambat. Walaupun dia mulainya terakhir, tetapi dengan kecepatan yang tinggi dia bisa menyalip kita. Ataupun orang yang di depan kita yang tadi kecepatannya 30 km per jam, yang di depan kita belum tentu orang yang berjalannya lebih cepat. Oke, selanjutnya terkait dengan proses pembelajaran ini, tentunya kita juga masih ada gambaran lain tentang berkendara. Misalkan gambar yang slide yang ketiga ini terkait dengan ketika kita berkendara, ya kan? Ketika kita berkendara, kemudian tentunya ada hal-hal yang sangat menarik di situ. Misalkan seberapa jauh mereka patuh dalam aturan berkendara, kurang lebih seperti itu. Apakah mereka menggunakan alat kelengkapan dalam berkendara, misalkan memakai helm, apakah anak-anak itu sudah memakai SIM dan lain sebagainya. Itu sebagai prasyarat ketika dalam pembelajaran. Tentunya dalam pembelajaran itu juga kita harus mengetahui syarat-syarat yang syarat-syarat apa ketika kita butuhkan supaya anak itu bisa belajar dengan cepat, anak-anak itu supaya bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Nah, karena apa? Karena anak itu mempunyai kodrat alam yang mereka miliki dan kodrat zaman yang sekarang ini yang sedang mereka jumpai. Saat ini mereka sedang pada revolusi 4.0, di mana hampir semua kita hidup dalam media yang sangat canggih sekali, dan media-media itu sudah menjadikan disrupsi terkait dengan pendidikan kita.
Dulu mungkin kita belajar harus menggunakan tatap muka. Ketika kita tidak bertemu dengan gurunya, kita akan kehilangan sumber informasi. Tetapi sekarang anak-anak dapat kaya dengan informasi tersebut. Mereka dapat mengambil sumber informasi itu dari manapun, bisa dari internet, dari buku, dan lain sebagainya. Bahkan internet itu sekarang menjadi sumber yang sangat luar biasa untuk memperoleh banyak informasi, atau bahkan melalui dari media sosial. Nah, selanjutnya dalam belajar kita melihat gambaran di sini adalah belajar itu bukan dari mana kita memulai, bukan dari kapan kita memulai, bukan dari siapa kita memulai, bukan seberapa cepat kita memulai, tetapi bagaimana kita bisa menyesuaikan dalam proses belajar itu. Nah, kita sebagai guru tentunya harus mengetahui kemampuan anak. Jadi ketika kita mengajarkan pada anak-anak itu, kita akan mudah sekali dalam memberikan materi. Tentunya ketika kita sudah dari awal membuat komitmen terhadap mereka, kita akan mengetahui seberapa jauh kemampuan mereka. Misalkan di awal kita, sebelum kita pembelajaran kita mengadakan pretest dulu, ingin mengetahui seberapa jauh kemampuan mereka dalam materi yang akan kita ajarkan. Dari situ kita akan membuat peta kepada mereka, kira-kira yang sudah menjawab soal ini berapa persen, ini berapa persen, kita bisa memetakan. Nah, dari situ kita bisa membedakan, mana yang bisa diajak dengan metode cepat, lamban, atau sedang, dan seterusnya. Oke, yang terkait dengan yang terakhir adalah dari proses itu akan berpengaruh pada kita sebagai guru untuk melayani keragaman itu. Karena fokus kita itu pada kualitas siswa, dan tugas kita adalah membuat kualitas mereka sebagai manusia yang utuh. Jadi mereka dapat tumbuh dan dapat memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan dalam ini adalah ketika mereka belajarnya lamban dan ada target untuk proses pendidik untuk pelajarannya, mereka walaupun lamban tetapi dapat mencapai tujuan akhirnya. Mereka yang cepat juga dapat mencapai tujuannya. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah walaupun mereka memulai dari jam yang berbeda, mereka memulai dengan kendaraan yang berbeda, mereka memulai dengan kecepatan yang berbeda, tapi tujuan akhirnya adalah sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada beberapa hal yang saya sudah terapkan di kurikulum filosofi Ki Hajar Dewantara ini terkait dengan diferensiasi belajar. Berikut ini saya sudah membuat video terkait dengan diferensiasi belajar. Saya kebetulan adalah guru bahasa Inggris di kelas 10 dan kelas 11. Beberapa minggu ini saya menerapkan berdiferensiasi dalam belajar, yaitu dengan mengajak mereka belajar bersama. Pengalaman saya, mereka itu ketika saya kasih tugas akan ada kendala biasanya. Nah, saya akan memberikan tugas sebelumnya kepada mereka. Tentunya nanti saya akan meminta mereka mengumpulkan tugas-tugas tersebut di Google Classroom. Ketika di Google Classroom itu sudah ada due date-nya, ada batas waktu pengiriman tugasnya. Ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas. Nah, anak-anak yang belum mengumpulkan tugas ini kemungkinan adalah mereka yang mengalami masalah. Nah, nanti dalam proses pembelajarannya, ketika saya telah menjelaskan materi, terus memberikan mereka tugas selanjutnya, saya akan mengajak anak-anak yang belum mengerjakan tugas tadi, yang belum mengumpulkan tadi ke depan, saya akan tanya kesulitannya seperti apa, dan saya akan membantu mencoba menyelesaikan kesulitan mereka dengan memberikan penjelasan tambahan terhadap tugas-tugas tersebut. Berikut ini adalah video yang akan saya tayangkan terkait dengan proses pembelajaran saya berdiferensiasi terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu analogi petani.
Saya menggunakan analogi berkendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa belum anak-anak pagi hari ini untuk mengawali pembelajaran hari ini? Sudah belum? Kita berdoa dulu ya. Salah satu tolong pimpin doa untuk pagi hari ini. Di tempat duduk siap gerak, berdoa kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan setelah beberapa minggu yang lalu kita ada beberapa kegiatan. Jadi pas 12 ada kegiatan PSAJ, kemudian dilanjutkan dengan Anda ikuti pesantren berat. Jadi kita mulai masuk kembali di bulan puasa ini untuk pelajaran saya di kelas bahasa Inggris kelas 11 dengan materi pembelajaran hari ini adalah Vertatory Exposition. Untuk hari ini ada yang sudah masuk nggak? Anak-anak? Ada berapa orang yang masuk? Coba dilihat Kevin ya. Kevin sama? Kevin sama Dava. 2 orang ya berarti yang masuk. Sama Fetli Pak. Sama? Sama Fetli juga. 4 berarti 4 orang. Bisa 2 orang. Semoga saja nanti mereka dapat badan baik. Kita doakan besok kita bisa ketemu lagi. Ya, kita lanjutkan materi yang sebelumnya kan kita sudah bahas tentang analytical vertatory exposition. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang vertatory exposition. Kalau kita kemarin membandingkan antara analytical sama vertatory, yang membedakannya pada elemen yang ketiga. Kalau elemen analytical yang ketiga adalah reiteration. Kalau yang di vertatory yang ketiga adalah recommendation. Seperti itu kan? Ya. Nah, kita pada chapter 2 ini nanti akan memfokuskan pada beberapa hal di chapter yang kedua ini. Karena pada prinsipnya exposition sama vertatory ataupun analytical ada sama-sama persuade pembacanya, meyakinkan pembacanya. Nah, kemarin itu waktu ada evaluasi yang pertama itu saya melihat jawaban kalian, ada yang masih menjawab apa fungsi dari teks analytical to menjelaskan, to explain something. Ya, yang menjelaskan itu pasti sore itu. Karena masih ada yang menjelaskan menjawab pertanyaan itu dengan kata menjelaskan. Nah, harapan saya nanti ingat ya, besok pasti akan ada keluar lagi persoalan seperti itu. Apa tujuan dari teks ini adalah to persuade, untuk meyakinkan, to convince, to analyze malah mending daripada to explain. Seperti itu ya. Oke, ini nanti akan saya jelaskan sampai bagian yang B ya. Nah, setelah itu nanti saya kasih beberapa anak ke depan berdasarkan tugas Google Classroom yang saya bagikan kemarin. Yang belum bisa jawab, kira-kira ada kesulitan, boleh maju ke depan. Begitu ya anak-anak ya. Oke, mari kita mulai penjelasannya hari ini. Ya, demikianlah anak-anak, kita pelajaran hari ini kita belajar tentang language features, tentang pertama tadi adalah abstract nouns, kemudian yang kedua adalah temporal connecting. Kita bisa menyimpulkan ya pertemuan hari ini, pengertian dari abstract noun tadi adalah kata benda abstrak. Dikatakan abstrak karena bendanya itu tidak bisa kita respon pakai panca indera. Misalkan tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita cium dan sebagainya. Contohnya tadi ada kata apa saja tadi ya, seperti intelligence, ada war, tennis, love, fear, kemudian ada gravity, time, sama distance. Kemudian language feature yang kedua tadi kita belajar tentang temporal connecting, penghubung waktu. Nah, penghubung waktu ini biasanya bisa kita gunakan di beberapa jenis tagnya, mulai dari ada exposition, ada explanation, kemudian ada procedures, ada lagi recon sama stories. Nah, fungsi dari temporal connecting itu untuk menghubungkan ide mulai dari paragraf ke paragraf atau kalimat ke kalimat.
Begitu ya, jadi kita menyimpulkan pertemuan hari ini sampai situ. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Tentang limit feature-nya? Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada berarti kita coba pakai tugas. Nanti saya berikan tugas ke Anda. Anda lihat di formative assessment 2. Nah, nanti di situ kita akan belajar tentang temporal connective sama abstract noun. Nanti setelah ini yang Pak Fis namanya panggil, Pak Fis saja belajar di depan ya. Seperti biasa kita belajar satu persatu seperti individual. Saya ingin mengetahui sampai sejauh mana ada pemahaman tentang chapter ini. Terima kasih. Bila kita lanjutkan belajarnya seperti hari ini juga harus dilihat ini. Sudah semua. Sebentar di chapter ini. Jadi kalau nggak ada nggak usah. Yang nggak ada yang nggak ada. Kalau nggak ada nggak usah. Kalau misalkan ini ya, jadi sebenarnya gini, teks itu sebenarnya urut. Main idenya pokoknya itu dicuci. Jadi tujuan itu sebagai main ide keluar dari gambaran manggil ini dijabarkan pada fakta utama. Biasanya karya yang pertama jadi pertama ini mau mengungkap ini. Nah ini kalimatnya sudah selesai, ini masih di pertama ini. Terus yang perlu diingat, kemarin itu ketika ulangan, terus melihat itu banyak yang bingung ketika mencari tesis statement-nya. Tesis statement itu pasti di kalimat terakhir, paragraf pertama. Nah ini kan, there are some reasons why school should install CCTV. Ini adalah tesis statement. Karena ini nanti akan dijabarkan alasan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Nah, yang terakhir ini adalah sebagai recommendation. Nah, isi recommendation itu seperti kayak conclusion, kayak kesimpulan kemarin yang pertama, memberikan pernyataan kembali tentang argumen 1, 2, 3, dan 4-nya menyatakan kembali lagi. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah berupa rekomendasinya. Rekomendasinya adalah if school want to, jika sekolah ingin protect their staff, teachers and students, they should install CCTV cameras in the right places. Ini sebagai rekomendasi. Bahasanya pakai menggunakan if close to 1. If close pengandaian menggunakan jika ini karena bahasanya adalah bukan sangat. Oke, ini adalah ini berarti besok kalau anda menemukan soal seperti ini yang anda lakukan adalah paragraf itu apa ditulis di kalimat yang pertama. Kadang-kadang anda bisa meringkasnya atau bisa menulis kalimat turunnya. Paling gampang ya lihat kalimat pertama apa ditulis. Biasanya satu kalimat itu bisa menggambarkan satu. Karena poinnya begini, bahasa Inggris itu terstruktur. Judul kalimat pertama ini pasti nanti ada kalimat pendukungnya. Kalimat pertama, kalimat pendukungnya atau kalimat penjelasan atau buktinya. Biasanya lagi enggak? Nanti seperti itu ya menjaganya. Sama. Makanya. Oh ya ini enggak ya? Jadi kita masuk yang kalimat ini berarti
assessment kedua. Yang kedua, kalau ada